Kami sampaikan dulu kepada ahli dalam posisi tidak ada tekanan kan? Tidak, yang memberikan keterangan ini benar-benar sesuai keahlian pengetahuannya kan? Siap yang mulia. Dan saudara sudah disumpah ya? Ya. Supaya apa yang saudara ketahui ya, kemudian sesuai pengetahuan yang saudara, itu yang disampaikan kepada kami ya? Ya, yang mulia. Kalau saudara salah atau melakukan sesuatu kata bohong, itu sumpah palsu, ya, keterangan palsu ya. Baik, ini banyak hal-hal yang menarik dari penjelasan yang sudah terjadi di persidangan ini. Pokok-pokok bahasan yang kami sampaikan agak banyak ini, tapi ada yang menarik kami lihat, seperti dari hasil psikologi yang saudara lakukan terhadap terdakwa. Ada kami lihat dan sudah dibacakan tadi oleh penuntut umum. Di sini pengacara memaksa terdakwa untuk tampil di TV supaya mengklarifikasi tuduhan, ya. Dan terdakwa juga di sini harus merasa kuat karena tim pengacaranya akan mengusahakan, ya, sesuatu. Bagaimana? Iya. Saya sebelum masuk ke materi yang lain, bisakah saudara mengatakan dalam persidangan ini sesuai kesimpulan saudara bahwa apa maksudnya tim pengacara akan mengusahakan sesuatu jika mungkin yang terjelek terdakwa ini dijatuhi pidana seumur hidup atau hukuman mati? Terima kasih yang mulia. Waktu itu konteksnya adalah kami bertanya, kami kan melihat bahwa di media beberapa kali Jessica tampil. Kita tanya waktu itu apa yang membuat dia tampil, dan terakhir juga yang tadi pertanyaan tim pengacara itu muncul karena apa? Saya bilang kamu kelihatannya tenang, bisa kuat menghadapi ini. Apa yang membuat kamu jadi kuat? Dia menyatakan bahwa yang membuat saya kuat adalah ibu saya dan tim pengacara saya. Saya yakin mereka akan mengupayakan yang terbaik untuk kepentingan hukum terperiksa. Saat itu pernyataannya yang mulia. Jadi kalau ini cerita dengan di TV, saudara terdakwa ini juga pernah mengatakan bahwa pengacara saya itu hebat. Bisakah saudara juga menjelaskan apa maksudnya hebat di situ? Saya tidak pernah melihat TV yang mulia. Itu bagian dari saya. Ya, sambil tertawa-tawa juga terdakwanya, karena kesan tadi dia memang merasa tenang. Kelihatannya seperti tidak ada beban, ya, berbeda dengan terdakwa-terdakwa lain yang sering kami adili, biasanya sendu, menunduk, gitu, muram durja bila perlu. Kalau ini lain. Apakah dibalik daripada semua kepribadian daripada terdakwa itu ada sesuatu yang tersembunyi menurut saudara sebagai ahli? Kalau dari penilaian kepribadian yang ada pada Jessica, memang Jessica dilahirkan dan dibesarkan dengan cara tadi pola asuh yang kita lihat dari informasi ibunya juga, ya, bahwa memang dia tidak dibolehkan oleh orang tua untuk memperlihatkan kelemahannya dan kesedihannya. Itu yang kita juga tampilkan. Kenapa tidak boleh diketahui umum diperlihatkan kekurangannya? Tahu saudara itu? Itu kita tidak, kita coba tanyakan, dia bilang ya diajarinnya begitu. Jadi dia juga selalu memendam, pokoknya berusaha memberikan yang terbaik, berusaha melihat yang positif, seperti itu. Oh, begitu ya. Baik, masuk kita kepada beberapa hal mengenai tadi saudara menjelaskan ada pola tindakan impulsif, ya, dengan apa yang sudah disampaikan juga jaksa penuntut umum itu. Dapatkah saudara
mencontohkan kepribadian, tindakan atau pola impulsif yang dilakukan oleh terdakwa Jessica? Contohnya? Contohnya yang kita duga ada tindakan impulsif dari laporan kepolisian yang kita baca, itu memang saat dia didatangi polisi, mungkin itu yang dia berpikir bahwa aduh saya masih menjalani proses hukum, jadi langsung suicide attempt gitu. Itu tindakan impulsif. Nah, satu lagi juga waktu dia punya masalah, dia menggunakan alkohol, itu adalah juga tindakan impulsif. Kalau kita punya masalah, tentunya kan buat yang adaptif, ada beberapa orang yang cara penyelesaiannya akan mengambil jalan yang lebih berbeda, gitu, yang lebih adaptif, misalnya bertukar pikiran dengan orang lain atau apa seperti itu. Apakah misalnya contoh seperti yang saya sampaikan ini cocok itu contoh tindakan impulsif? Misalnya ya, seseorang katakan atasan atau orang tua memberi nasihat atau peringatan kepada seseorang itu. Apabila itu merasa tersentuh ya dengan kepribadiannya atau dengan suatu perbuatan yang dia lakukan, dia langsung marah, spontan. Ya, mungkin dia juga akan langsung pergi meninggalkan katakan rumah atau membanting barang-barang yang ada di depannya. Atau mungkin dia masuk menunggu ke dalam satu rumah, ya. Jadi spontan gitu. Apakah itu termasuk salah satu contoh yang dimiliki oleh si terdakwa ini? Kalau pada terperiksa, kita melihatnya justru polanya adalah dia tidak langsung mengekspresikan kemarahannya. Jadi misalnya dia marah sama ibunya atau marah sama Bri terakhir, itu lebih akhirnya memutus kontak. Itu yang kita lihat. Nah, tapi kemarahan itu bisa muncul saat bentuknya lebih SMS atau perilaku terhadap diri. Itu yang kelihatan di laporan. Mungkin yang ini data kami sangat kurang, mungkin perlu eksplorasi di rekam medik. Ada kecenderungan tadi impulsif terhadap diri sama tadi verbal kepada orang yang dia harapkan bisa membantu. Ya. Nah, sekarang dari contoh pernyataan yang saya sampaikan tadi, apakah ada relevansinya dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang mengatakan, ya, ketika korban Mirna menasihati Jessica, ya, supaya memutuskan pacarnya karena pacar itu suka memakai narkoba, kasar dan lain-lain. Lalu saat itu langsung terdakwa keluar meninggalkan korban Mirna, ya, dan meninggalkan dia sendirian. Itu menurut keterangan Arif, ya, suami daripada korban. Akhirnya Mirna katanya merasa ketakutan melihat Jessica, dan Mirna harus selalu ditemani oleh temannya, katakan Hani atau suaminya. Bagaimana menurut saudara hubungannya dengan perbuatan sikap laku yang dilakukan oleh si Jessica ini? Kami tidak bisa menjawab, yang mulia. Nggak bisa menjawab karena kami biasanya harus berdasarkan eksplorasi mendalam soal ini. Nggak bisa pakai asumsi, yang mulia. Tadi saya katakan apakah ada hubungannya dengan surat dakwaan jaksa itu? Saya nggak bisa, kita harus menanyakan langsung apa relevansi dan kami harus mengobservasi langsung. Ya. Apakah juga dengan contoh ini yang ada kaitannya dengan kepribadian Jessica seperti peristiwa kriminal, ya, yang pernah dilakukan oleh terdakwa Yosraya seperti yang saudara beberapa kali tadi mengatakan, sesuai menurut keterangan ahli, masalah kriminal apa saja yang pernah dilakukan terdakwa di Australia, dan apakah ada bukti perbuatan kriminal tersebut? Silakan. Kalau dari data kepolisian yang di datanya jadi berlanjut yang harus ke persidangan ada dua, yang mulia. Yang di UI nabrak karena minum alkohol itu berlanjut. Kemudian satu lagi lebih apprehended violence order dari pacarnya itu juga berlanjut proses hukumnya
Tapi kalau untuk kasus hukum, saya nggak kompeten untuk bicara itu, yang mulia. Saudara kan bagian forensik. Iya, tapi untuk apakah ini kriminal atau itu tentunya yang mulia yang lebih paham. Makanya saya katakan tadi, apakah saudara merasa tertekan di dalam memberikan keterangan ini? Saudara bilang tidak. Tidak, yang mulia. Seharusnya ini kapasitas saudara, bukan psikolog klinis yang kemarin hanya menyangkut tingkah laku begitu loh. Jadi nggak bisa saudara menjelaskan itu lebih jauh. Ya kita hanya melihat korelasi dari cara coping terhadap masalahnya yang bisa impulsif sehingga berdampak pada peristiwa hukum yang dihadapinya saat Februari tersebut gitu loh. Baik, ini menjadi tugas jaksa penuntut umum itu ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah dengan adanya tindakan impulsif katakan terhadap Jessica, biasanya tindakan itu berlebihan sehingga sulit untuk dikontrol? Tindakan yang berlebihan itu apakah karena dipengaruhi oleh obat-obatan misalnya ya, dan untuk membuat dirinya kembali supaya nyaman, apakah dia harus menggunakan kembali obat-obat atau drugs tersebut? Apakah seperti itu maksudnya tindakan impulsif juga? Bisa saudara jelaskan? Saya nggak bisa menjelaskan, yang mulia. Tidak bisa menjelaskan? Yang itu karena kaitannya dengan penyitaan barang bukti oleh penyidik tas terdakwa yang di dalamnya ada beberapa obat-obat yang ada di sana. Itu bisa nggak saudara menjelaskan? Apakah ada kaitan obat-obat penenang seperti yang ada di sana itu dengan berpengaruh kepada kepribadian daripada si terdakwa ini? Data kami tidak cukup untuk memberikan jawaban, yang mulia. Siapa yang bisa menjelaskan itu, saudara jaksa penuntut umum? Karena itu barang sitaan itu harus bisa dijawab oleh ahli. Sampai sekarang belum ada yang bisa menjawabnya. Ahli berikutnya, ahli berikutnya ada. Ahli psikiater. Toksikologi forensik. Toksikologi. Kemarin sudah kita tanyakan itu. Ada satu lagi, ahli toksikologi forensik dan spesialis farmakologi akan kami hadirkan setelah ini. Kalau begitu itu tugas saudara. Apakah tindakan seperti itu misalnya ya, karena kurang mengenal dirinya sehingga dia sulit untuk mengendalikan emosi, dan untuk mengembalikan itu supaya kembali nyaman harus melakukan tindakan mengarah kepada tindakan-tindakan katakan yang negatif ya, seperti meminum obat-obatan supaya kembali tenang. Itu kesimpulan saudara terkait dengan impulsif itu apa sih sebenarnya? Kami hanya memotret apa yang terjadi, yang mulia. Jadi kita melihat ada dari laporan tersebut peristiwa-peristiwa tersebut, tapi kaitan dengan obat itu yang data kami belum dapat, kecuali kalau kita sudah mendapatkan data yang kami minta rekam medik dari Australia. Mungkin yang bisa menjawab tadi kondisi yang mulia tanya adalah psikiater atau psikolog klinis yang memeriksa waktu di Royal Prince Alfred Hospital. Demikian, yang mulia. Apakah dengan contoh tadi itu ada kaitannya dengan kepribadian Jessica seperti peristiwa kriminal yang pernah dilakukan tercatat di kepolisian Australia yang dilakukan oleh si terdakwa? Maksudnya, yang mulia? Ya, apakah dengan contoh-contoh yang di atas tadi ada kaitannya dengan kepribadian Jessica? Kaitannya dengan peristiwa kriminal yang pernah terjadi di Australia? Itu salah satu yang tadi saya bilang bahwa pola kita menghadapi masalah itu adalah sistem imun kita istilahnya. Kita bisa bersifat impulsif tadi kalau stresnya, misalnya kumannya banyak, stres itu kan seperti kuman. Jadi kita bisa jatuh dalam kondisi gangguan kejiwaan. Tadi perilaku kita bisa impulsif, marah, segala macam, itu lebih terkait cara kita menghadapi masalah sudah tidak adaptif lagi, yang mulia. Memang ini kaitannya lebih ke ciri kepribadian. Ciri kepribadian. Baik. Ahli katakan tadi ada ketidakkonsistenan ya antara pernyataan Jessica saat wawancara dengan psikiatrik dengan apa yang terlihat atau yang terjadi dalam CCTV, ya kan? Saat kejadian Mirna bersandar di sofa, saudara katakan tadi di mana saat itu dibilang Jessica dia ikut membantu menepuk-nepuk tubuh daripada Mirna supaya ikut bangun atau membantu Hani ya.
Namun Mirna tetap ya mengatakan saudara bilang ada inkonsistensi, tidak sama apa yang terjadi di CCTV dengan kenyataan. Saya mengikuti apa maunya terdakwa. Oke, kita ikuti apa yang dikatakan Jessica tersebut. Jessica ikut membantu mengguncang-guncang tubuh korban, kan begitu? Bagaimana kaitannya dengan pendapat ahli psikologi klinis ya yang sebelumnya kami dengar di persidangan ini? Ada dua opsi tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau terdakwa terhadap temannya ketika terjadi masalah. Yakni satu, terdakwa cenderung melakukan pertolongan kepada korban untuk menutupi perbuatannya. Dua, selaku manusia normal, sekalipun bukan kita yang melakukan perbuatan itu, akan tetapi wajar ada empati untuk menolong. Namun di sini Jessica terlihat tenang, diam, tidak berbuat apa-apa. Ya, jadi bagaimana menurut saudara sikap seperti ini terhadap Jessica? Bisa menjelaskan? Kami tidak bisa menjawab itu yang mulia, karena waktu kita konfirmasi dengan temuan yang berbeda, kami tanyakan kembali, Jessica tetap konsisten bahwa dia mengguncang-guncang. Iya, dengan dia ikut mengguncang-guncang, saya kan ikuti. Oke. Maksud pertanyaannya ke arah mana? Dia, kalau begitu menurut ahli, ikut dia mengguncang-guncang tubuhnya Mirna. Apakah maksud Jessica di situ menurut ahli? Nah, itu yang mungkin perlu kita klarifikasi. Biasanya ada setiap tindakan kita pasti akan verifikasi yang mulia. Loh, kalau begitu tepatnya menurut saudara Jessica ini tidak ikut mengguncang-guncang. Kalau dari temuan itu kita melihat kan fakta yang mulia. Ya, saudara lebih percaya dengan fakta yang di CCTV. Iya, bahwa ada data yang diskrepansi, yang kita bisa bilang hanya itu yang mulia. Dia tidak ikut membantu mengguncang-guncang, itu saudara lebih yakin? Yang kami lihat. Baik. Kalau begitu saya ikuti kembali ke situ. Dia tidak ikut mengguncang-guncang selaku teman. Apakah wajar seperti itu sikap Jessica? Atau seharusnya dia ikut memberikan ya reaksi, membantu entah menelepon atau bagaimana? Pada kebanyakan orang harusnya responsnya mengguncang-guncang yang mulia. Begitu. Kalau begitu ini ada keganjilan. Ya, itu. Kenapa dia tidak mau? Atau ada keganjilan? Kami menanya. Apa karena dia takut? Atau merasa ada sesuatu yang tidak enak? Itu kami tidak bisa menjawab yang mulia. Nah, nggak bisa menjawab. Dia tidak memberikan data karena jawabannya tetap konsisten mengguncang-guncang. Keganjilan. Iya, karena kan jawabannya bukan. Sekarang sebaliknya, jika ini bisa nggak ditampilkan itu CCTV itu? Ada secara khusus ahli punya zoom yang bisa kami yakin? Tidak ada. Oh, CCTV yang saudara punya seperti ahli toksikologi forensik kemarin tidak ada? Itu di luar kompetensi kami yang mulia. Gitu ya? Baik. Di sini ada catatan yang kami lihat sebaliknya ya. Jika sesuai keyakinan saudara berdasarkan gambar tadi yang di CCTV ya, ternyata Jessica juga terlihat tenang dan hanya duduk diam dengan pandangan mengarah ke arah Hani yang sedang mengguncang-guncang tubuh si Mirna. Oh, sudah terjawab ini. Ya, sudah tadi. Kesimpulan itu tadi tidak bisa saudara memberi jawabannya. Tapi ini seperti yang saudara sampaikan tadi juga. Selama dalam persidangan, selalu terlihat ya di raut wajah terdakwa ini menunjukkan sikap biasa-biasa saja, tenang, bahkan sesekali ketawa tadi berbeda. Hal itu memang benar berbeda seperti kebanyakan terdakwa yang kami sidangkan di dalam persidangan ini. Kami masih terus penasaran itu.
selaku ahli psikiater, apakah di balik itu, walaupun tadi sudah kami tanyakan itu, ada udang di balik batu, ada di balik itu suatu kebohongan, ya, bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang disembunyikan? Kalau dari keilmuan kami, kita tidak bisa membedakan bohong atau enggak. Yang tahu bohong hanya dirinya dan Tuhan, Yang Mulia. Oh, begitu. Ya. Kami nggak sampai ke sana. Tapi dia juga pun pernah mengatakan Tuhan itu tidak tidur, ya. Betul. Yang akhirnya nanti ya putusan hakim lah yang terakhir, ya. Baik. Dari data skrip elektronik, ya, forensik cybercrime, dari HP, ya, dari apa itu, rekan kerja, ya, terdakwa tadi sudah disebutkan itu, dari New South Wales yang di ambulans, ya, dan di polisi force itu terkait permintaan polisi, ya, di Indonesia. Katanya saudara di sini dia tidak stabil, ya, kepribadian dia tidak stabil dan membutuhkan perhatian dari figur tertentu untuk dapat menyelesaikan permasalahannya, ya. Sekali lagi kami minta kejelasan daripada saudara, apa maksud di sini si terdakwa ini sangat membutuhkan perhatian dari figur tertentu di sini? Itu lebih karena kalau kami ngomong aksis 2, Yang Mulia, itu kita ngelihat pola dia berelasi, kemampuan untuk membentuk relasi dengan orang lain. Saat Jessica membentuk relasi dengan orang lain, kita melihat ada pola tertentu yang ada kecenderungan tidak stabil. Saat dia merasa didukung, hubungannya akan baik. Tapi saat dia dalam situasi tekanan, hubungan ini atau orang tersebut tidak bisa memberikan yang dia mau, itu bisa ada luapan impulsivitas yang muncul, seperti kemarahan dia terhadap kakaknya, kemarahan dia terhadap kakak laki-laki, kakak perempuan, termasuk ayahnya. Di situ kita justru menarasikan dari transkrip-transkrip tersebut, Yang Mulia. Ya, saya kira secara umum pun begitu. Kita juga kalau merasa ada yang menolong kita, senang kita. Ini saya lihat. Ini dikatakan kakak perempuannya dia tidak bicara selama 2 tahun dan dia mengatakan pada teman-teman rekan kerja bahwa dia tidak punya keluarga. Semua temannya kaget justru waktu dirawat ada statement, ya udah kamu nggak mau ini, saya akan minta keluarga menjemput. Semua kaget, oh ada keluarga gitu. Itu Yang Mulia, yang mungkin ya bagian dari ketertutupan Jessica juga. Baik. Di sini ada yang lebih menarik lagi saya lihat, pernyataan atau keterangan saudara, ya. Saudara tadi mengatakan dalam berelasi terdakwa Jessica ini memiliki kecenderungan, ya, supaya merasa nyaman bila figur tertentu bersikap mendukung, ya kan, dan membela dirinya saat dia sedang mempersepsikan, ya, dirinya memiliki ada suatu masalah atau menjadi korban kekerasan dalam pasangannya. Apakah hal ini juga dimaksudkan bahwa di sini ada orang lain, ya, atau orang tertentu yang mempengaruhi terdakwa agar tidak berkata sejujurnya atau tidak mengakui sesuatu yang dilakukan ketika terjadi, katakan, peristiwa di Olivier tanggal 6 Januari 2015 itu? Jelaskan menurut kemampuan keahlian saudara. Kalau berdasarkan keahlian kami menyimpulkan Jessica tahu betul dia harus menjawab itu seperti apa. Bahwa ini pertimbangan dirinya, dia akan bisa mengambil keputusan sendiri, Yang Mulia. Menyatakan pembanding, jadi kelihatan muncul emosinya. Itu yang kami maksud. Yang selama ini kan saudara katakan selalu tenang, biasa-biasa saja. Ya, Yang Mulia. Tidak ditemukan hasil daripada tes psikologisnya tersebut. Tapi ketika terjadi model pembanding kasus yang terkait dengan kasus yang dialami, ini lain. Betul. Suasananya lain, ya. Ini jadi menarik kan begitu? Betul, itu Yang Mulia. Itu model apa itu? Sistem apa itu? Katakan gertak begitu. Oh, ini orang tersentuh.
Kalau secara kedokteran ya kita bilang itu stres diatesis model, kita pakai bahwa pakai teori stres diatesis model bahwa saat seseorang itu ada stresor yang tadi di luar pola pengendalian dia, tentunya ada respons tubuh yang berbeda. Apakah tadi jantungnya jadi berdebar, terus ekspresi emosinya kan tadi waktu kita deg-degan, tentu emosi kita juga jadi terlihat berbeda. Gitu. Misalnya apa kita jadi lupa sesaat atau apa, seperti itu yang mulia. Tapi itu memang ada teorinya itu juga? Ada yang mulia. Nah, berarti itu teori itu menarik juga saudara kaji itu, ya? Di dalam pekerjaan selanjutnya ya? Siap yang mulia. Baik. Nah, kemudian ada tadi pernyataan terakhir saya kutip. Kalau saya tidak pulang ke Indonesia, Mirna tidak akan mati. Di sini sepertinya ada kesan bahwa terdakwa menyesal akan kedatangannya ke Indonesia. Bagaimana maksud perkataan itu menurut ahli selaku psikiater forensik? Coba ulang sekali lagi. Waktu terperiksa dikonfirmasi kembali tentang pernyataan tersebut, dia hanya bilang, ya benar kan dok, kalau menurut dokter, kalau saya nggak ini mungkin nggak ada nih kasus-kasus seperti ini. Jawabannya hanya seperti itu yang mulia. Jadi kita tanya, apakah ini kamu merasa sesuatu apa enggak? Enggak, coba dokter pikir. Kalau saya ini kesannya kan kejadian ini karena ada saya, kata dia gitu doang. Gitu. Itu yang dinyatakan saat itu. Tapi interpretasi kita sih ya, waktu kita tanya apakah kamu merasa sesuatu atau apa, dia nggak menyatakan. Hanya itu yang dia rasa saat itu. Apakah itu bentuk slip of the tongue tadi yang dimaksud oleh PH? Kita coba klarifikasi. Dia bilang enggak, ya perasaannya seperti itu. Begitu ya. Nah, ini mungkin terakhir. Oh bukan. Saudara tadi bilang tidak melakukan tes lie detektor terhadap ketiga-tiganya yang mulia. Terhadap ketiga-tiganya kami tidak melakukan lie detector. Kami di RSCM tidak menggunakan lie detector sebagai metode. Karena di sana itu akan bisa diketahui ada sesuatu kebohongan atau tidak. Secara penelitian sudah ada systematic review segala macam selama ini yang dilakukan dari sisi keilmuan kami di bidang psikiatri forensik bahwa penggunaan lie detector itu banyak sekali kelemahan. Apa itu? Bisa false positif atau false negatif gitu. Pada orang yang sangat cemas, kalau diperiksa lie detector bisa jadi hasilnya positif. Tapi tadi kita nggak bisa membedakan apakah ini positifnya karena dia berbohong atau karena dia cemas. Itu yang kenapa kalau penggunaan alat ini hanya sebagai alat bantu diagnostik untuk eksplorasi lebih dalam yang mulia. Jadi untuk mengetahui seseorang berbohong atau tidak, saudara tidak bisa. Kita hanya melihat fakta-fakta bahwa ini ada beberapa inkonsistensi. Beda cerita kalau jawabannya konsisten dengan segala temuan, kita akan bunyikan. Jadi itu hanya bisa terlihat dari fakta, misalnya tayangan CCTV. Kalau tidak tayangan CCTV, BAP, hasil ALO, hasil collateral data. Itu yang kita semua akan elaborasi yang mulia. Dari situ bisa mengetahui dia bohong atau tidak, begitu. Iya, konsisten apa tidak? Konsisten atau tidak data yang diberikan, hanya itu. Hanya itu ya. Baik, cukup. Terima kasih. Ada sedikit. Masih kuat ya. Pada penuntut umum agar menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Kita tanya kepada Jessica Kumala Wongso, apakah hari ini dalam keadaan sehat? Sehat, terima kasih yang mulia. Bisa kita lanjutkan persidangan? Baik yang mulia. Ada saksi yang dihadirkan penuntut umum? Ada ya. Silakan terdakwa duduk samping penasihat hukum. Dan kepada penuntut umum kami persilahkan untuk menghadirkan saksi atau ahli yang akan didengar dalam persidangan. Kami panggil ahli dari tim RSCM agar memasuki ruang persidangan.
Mohon izin majelis, perlu kami jelaskan bahwa karena kami ingin mendapatkan keterangan tentang hasil dari visum et repertum psikiatrum yang dilakukan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terhadap beberapa subjek-subjek yang sudah ada juga dalam berkas perkara, maka dalam pemeriksaan visum et repertum psikiatrum ini dilakukan oleh tim dari RSC Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Oleh karena itu maksud kami agar keterangan tentang visum et repertum psikiatrum ini bisa seobjektif dan komprehensif mungkin, maka dalam persidangan ini kami tidak mengajukan 1 orang ahli tapi 3 orang ahli yang merupakan juga anggota tim dari RSCM yang melakukan visum et repertum psikiatrum berupa pemeriksaan psikiatri forensik terhadap saksi dan juga tersangka. Tersangka yaitu saksi Rangga, saksi Agus Triyono dan juga terdakwa, di mana hasil-hasil visum itu juga sudah terlampir sebenarnya dalam dokumen lampiran berkas perkara. Oleh karena itu kami mohon agar beliau bertiga ini adalah salah di antara anggota tim, maka diberikan kesempatan untuk menerangkan. Terima kasih. Berturut-turut mungkin yang kami sampaikan di sini adalah Dr. Danardi Sosro Sumiharjo, beliau adalah yang duduk yang paling ujung sebelah sana, kemudian Dr. Natalia Widiasih Raharjanti dan Dr. Gerald Mario Samen. Ada dalam berita acara? Dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara yang ada adalah Dr. Natalie Widiasih Raharjanti. Ada tanggapan? Terima kasih Yang Mulia. Pertama, kami menyampaikan bahwa kami keberatan kalau diperiksa bersama-sama. Seharusnya harus sendiri-sendiri. Yang kedua, yang ada dalam berkas perkara hanya Natalia, sedangkan yang 2 kan tidak. Jadi saya pikir karena tidak dalam berkas, tentu itu tidak bisa kita terima sebagai keterangan mereka. Kalau berbicara sebagai tim, saya kira kan 1 orang cukup mewakili suatu tim, menggambarkan semuanya. Jadi oleh karena itu Yang Mulia, agar objektivitas daripada persidangan ini terdapat, kami keberatan sekali apabila diperiksa bersama-sama Yang Mulia. Dan menolak tiga-tiganya termasuk Natalia juga kami keberatan, karena ternyata begini Yang Mulia, mungkin mempunyai perbedaan persepsi mungkin Yang Mulia. Kami melihat bahwa mereka ini kan telah digunakan oleh polisi untuk memeriksa juga saudara terdakwa ini. Nah, kalau mereka sudah membantu polisi dalam proses pemeriksaan yang sifatnya confidential basis, maka tentunya itu kan tidak dilakukan dalam rangka pro justisia. Itu hanya saya ralat ya, mereka itu lakukan itu hanya untuk kepentingan penyidikan saja. Padahal mereka ini tampil di sini sebagai ahli yang menerangkan suatu peristiwa yang oleh majelis ini dia nggak perlu keterangannya untuk membantu menemukan terangnya suatu perkara. Tetapi kalau dia sudah diminta oleh polisi untuk memeriksa terdakwa, untuk mendapatkan suatu fakta, dia bukan ahli lagi di sini. Tapi dia hasil yang didapatkannya itu dia bisa berikan kepada polisi dan polisi akan olah itu dalam rangka penyidikan dia. Tapi dia di sini bukan ahli lagi gitu loh. Ahli itu kan biar bagaimanapun Yang Mulia adalah orang yang dalam keadaan tenang, independen, tidak pernah berpihak, tidak pernah berinteraksi dengan terdakwa ini secara khusus dalam kasus. Itulah seorang ahli. Jadi dia dalam keadaan blank memberikan pendapat pada suatu ilmu yang dimilikinya. Itu sebabnya Yang Mulia, jangankan untuk yang 2, termasuk saksi ahli Natalia juga kami keberatan Yang Mulia. Karena kami menganggap dia tidak lagi saksi-saksi yang independen memberikan keahliannya. Karena dia sudah diminta oleh polisi untuk menyelidiki suatu perkara pidana
dan hasilnya tentunya diberikan kepada polisi, dan itu adalah konsumsi polisi, dan dengan itulah polisi seharusnya bisa mengembangkan kasus ini. Tapi ketika dia tampil di sini, pastilah tidak independen, Yang Mulia. Terima kasih. Izin menanggapi, Yang Mulia. Ada tanggapan? Pertama, apa yang dinyatakan oleh penasihat hukum itu tidak berdasar hukum. Karena berdasarkan pasal 120 KUHP menyatakan bahwa ayat 1, dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ini adalah ahli-ahli yang diminta oleh penyidik dan berdasarkan KUHP itu diperbolehkan untuk melakukan analisa dan pemeriksaan. Oleh karena ini mereka berkompeten untuk itu. Yang kedua adalah bidang pemeriksaan ahli-ahli ini berbeda walaupun mereka tergolong dalam satu tim pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum. Tapi karena bidang pemeriksaan yang berbeda, maka keahliannya pun berbeda-beda untuk menjelaskan porsi mana yang dilakukan oleh Dokter Natali, Dokter Ganardi, itu berbeda-beda satu sama lain. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran material, maka dibutuhkan tindakan komprehensif untuk menjelaskan metode pemeriksaan, apa saja yang sudah dilakukan pemeriksaan, dan itu pun bukan hanya terhadap Jessica, karena terhadap Rangga dan terhadap Agustriono juga dilakukan pemeriksaan secara komprehensif untuk membuat terang suatu tindak pidana, dan itulah yang kita harapkan terjadi di persidangan ini. Oleh karena itu kami berharap ketiga ahli ini diperkenankan untuk memberikan keterangan secara bersamaan. Terima kasih, Yang Mulia. Masih ada Yang tanggapan? Mulia, saya sangat sepakat dan setuju dengan jaksa ini yang mengutip pasal 120. Di sini disebutkan, dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Meminta pendapat, bukan memeriksa terdakwa. Kenyataannya yang dilakukan penyidik memeriksa terdakwa, bukan memberikan pendapat. Jadi jelas ini sudah dilanggar oleh penyidik. Oleh karena itu yang bawa di sini tidak boleh memeriksa terdakwa, tapi pendapatnya yang diminta di sini. Terima kasih, Mulia. Ya, kami cukup ya. Kami bermusyawarah dulu. Setelah majelis bermusyawarah atas ahli yang diajukan oleh penuntut umum yang mendapatkan tanggapan dari penasihat hukum, majelis berketetapan untuk hari ini bahwa ahli yang ada dalam berita acara penyidikan akan kita periksa pada hari ini. Tetapi terhadap ahli yang tidak ada di dalam berita acara pemeriksaan, kalau toh masih dibutuhkan oleh penuntut umum, nanti akan kami periksa atau kami pertimbangkan setelah ahli-ahli yang ada di dalam berita acara pemeriksaan selesai. Ya, begitu ketetapan majelis. Sehingga karena yang ada di dalam berita acara pemeriksaan penyidikan adalah Dr. Natalia Widiasih Raharyanti, maka untuk itu hari ini yang akan kita periksa adalah dokter tersebut. Yang lain apabila nanti penuntut umum masih
membutuhkan akan kita periksa setelah ahli yang diajukan dalam berkas perkara sudah dinyatakan selesai oleh penuntut umum. Begitu Pak, jelas? Dan keberatan daripada penasihat hukum akan kita catat dalam berita acara persidangan. Demikian Bapak, jadi mohon maaf untuk yang Bapak berdua belum bisa kita periksa hari ini, tetapi masih akan kita pertimbangkan apabila diperlukan dalam masa yang akan datang. Kita tanyakan identitas daripada ahli, yaitu Dr. Natalia Widiasih Raharyanti, SPK, JK, MPD, KET. Umur 42 tahun, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal 9 Desember 1973, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir, pendidikan konsultan psikiatri forensik, pekerjaan psikiater forensik, kewarganegaraan Indonesia, alamat tinggal di Jalan Kakap Raya nomor 29, Jakarta Timur. Apakah betul? Apakah boleh meminta identitas untuk kita cocokkan?